Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Kristus. Mari sebelum kita merenungkan bersama firman hari ini, kita satu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang bertata di dalam sorga, kami mengucap syukur kalau pada hari ini Tuhan boleh kembali memberi kami kesempatan untuk membaca, merenungkan firman-Mu, bahkan ke depannya mengaplikasikannya. Tuhan, kami mohon hikmat dari-Mu, Tuhan tolong kami supaya kami boleh diberi pengertian dan bahkan kami boleh sungguh-sungguh mengerti dan mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Sertai kami Tuhan untuk perenungan pada hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Gemah hari ini temanya adalah mengasihi Engkau ya Tuhan. Terambil dari Mazmur ke-18. Saudara, saya hanya akan membacakan ayat 2, 3, 4 dan juga 50, 51. Demikian firman Tuhan. Ia berkata, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku. Ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku. Maka aku pun selamat daripada musuhku." Ayat 50. "Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, yaitu Daud dan kepada anak cucunya untuk selamanya." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini, Bapak Ibu Saudara. Saudara, Mazmur 18 ini mirip sekali sebenarnya komposisinya, pujian nyanyiannya ini dengan 2 Samuel 22 ayat 1 sampai 51. Sebagai sebuah nyanyian ucapan syukur Daud kepada Allah yang membebaskan Daud dari musuh atau lawan-lawannya, bahkan termasuk dari kejaran Saul. Mazmur ini ditulis sebenarnya menjelang akhir dari kehidupan Raja Daud. Sehingga kita dapat membayangkan sedikit bahwa Daud seakan-akan sedang melihat kembali ke tahun-tahun hidupnya, merenungkan kembali bagaimana sepanjang hidup yang penuh dengan konflik dan peperangan, saudara, Allah memberinya kemenangan demi kemenangan dan kelepasan yang luar biasa. Mazmur 18 ini sendiri dapat kita bagi sebenarnya ke dalam 5 bagian besar. Yang pertama adalah pujian kepada Allah, dilanjutkan keselamatan dari Allah, dan di tengah-tengahnya ada alasan mengapa Allah membebaskan Daud. Kemudian bagian keempat adalah keselamatan dari Allah lagi, dan terakhir ditutup dengan pujian kembali kepada Allah. Dan dari 5 bagian ini, saudara, saya ingin memberikan kita beberapa pembelajaran bersama. Yang pertama, Mazmur ini menolong kita melihat kesetiaan Allah terhadap janjinya yang tidak pernah berubah. Di ayat 51 tadi kita mendapatkan bahwa Tuhan menunjukkan kasih setia kepada keturunan Daud untuk selama-lamanya, saudara. Ayat ini sebenarnya mengingatkan kita kembali akan janji yang pernah Allah buat kepada Daud di 2 Samuel 7 ayat 16 yang berkata, yang berbunyi, "Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya." Dan janji Allah ini tidak berhenti hanya dalam kehidupan Daud saat itu. Jika kita membaca perjanjian baru, maka kita tahu keturunan yang kokoh untuk selama-lamanya ini merujuk kepada satu pribadi, yaitu Yesus yang adalah keturunan Daud. Yang akan memerintah untuk selama-lamanya bukan hanya untuk orang Israel, tetapi atas semua bangsa di bumi. Dan ini juga terdapat dikutip di dalam Roma 15 ayat 9. Yang kedua, Mazmur ini kemudian juga memberikan kita pengharapan akan masa depan, saudara. Sebuah kemenangan yang sebenarnya lebih daripada sekedar hanya kemenangan dari masalah fisik atau masalah-masalah yang kelihatan, saudara. Bahwa Yesus Kristus telah memberikan kita kemenangan yang lebih besar daripada masalah sehari-hari, yaitu kemenangan atas kuasa dosa dan maut. Bahwa kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan dari perbudakan dosa, dan hari ini kita telah menjadi hamba kebenaran. Yang ketiga, Raja Daud, kalau kita perhatikan di ayat-ayat pertama, kedua, ketiga, kita melihat dia membuka Mazmur ini dengan satu kalimat, "Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, penyelamatku, gunung batu," dan seterusnya, saudara. Saudara, kata-kata ini keluar dari mulutnya bukan sekedar daftar hal-hal besar yang telah Allah lakukan kepada dia, tetapi ucapan ini adalah ungkapan kasih sayang yang tulus yang keluar dari hati Raja Daud kepada Tuhan. Dia menyebut dirinya sebagai orang yang diperkenan Tuhan di ayat 20. Dan yang terakhir, saudara, jika kita melihat komposisi atau posisi Mazmur 18 ini, saudara, di dalam kitab Mazmur secara keseluruhan,
Mazmur 18 ini ada di dalam Mazmur jilid pertama atau buku pertama, yaitu antara Mazmur 1 dan Mazmur 41. Maka saudara, kita melihat Mazmur 1 dan Mazmur 2. Kita melihat ini menjadi satu tema utama yang menghubungkan keseluruhan dari jilid pertama. Yaitu apa? Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dibandingkan dengan orang fasik yang ujungnya adalah kebinasaan. Kemenangan akhir kita tahu ada di tangan orang benar, anak-anak Tuhan, sedangkan orang fasik menuju kebinasaan. Kalau tadi kita kembali lagi kepada struktur dari Mazmur 18 ini secara spesifik, saudara, maka kita juga akan melihat bahwa bagian tengah dari Mazmur 18 ini di ayat 21-30, maka pada bagian ini kita melihat Daud sedang berbicara tentang siapa orang-orang yang diselamatkan atau dimerdekakan atau ditolong oleh Allah, yaitu mereka yang mengikut jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik kepada Allah. Di ayat 21, ayat 22. Sebagai pembaca dan di dalam kaitannya dengan Mazmur 1, maka kita mendapati Daud di sini sebenarnya sedang mewakili orang-orang yang setia kepada jalan kebenaran itu. Dan menjaga jalannya dengan benar dan kemudian memperoleh kemenangan dari musuh-musuhnya. Sedangkan musuh-musuh dari Daud, saudara, kita tahu ujungnya adalah kebinasaan. Kemenangan ada dari Allah kepada orang-orang benar, saudara. Berbahagialah orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang menjaga jalannya di dalam jalan Tuhan, menuruti, menaati firman-Nya, memuliakan Tuhan, bahkan dalam kesehariannya. Hanya ketika kita melakukan hal-hal inilah, maka kita dapat disebut sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang serius mengasihi Tuhan dan mencarinya. Dan hanya ketika kita mengasihi Tuhanlah, saudara, maka kita dapat melihat bahwa Tuhan sebenarnya tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Bahkan dalam situasi tersulit dalam kehidupan kita. Dan dari sanalah kita maka dapat memuji Tuhan di dalam kondisi apapun. Amin. Kita berdoa, saudara. Bapa kami yang bertata di dalam sorga, mengucap syukur untuk firman hari ini, Mazmur 18 yang boleh mengajarkan kami bahwa Tuhan setia dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Tolong kami untuk menjaga jalan kami tetap ada di jalan yang benar, mengikuti firman-Mu, bukan hanya menjadi pendengar tapi juga pelaku firman. Tuhan, tolong kami rindu boleh terus mengasihi Tuhan dan Engkau boleh temukan kami menjadi hamba yang baik dan setia. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.